Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, Ibu ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak menjaga kesehatannya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak untuk menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sudah beraktivitas, cuci tangan dulu. Kalau kita keluar dari rumah menggunakan masker. Masih tetap semangat ya anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan membaca teks pada slide PPT PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan memahami masalah, peserta didik dapat menganalisis secara lisan ungkapan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan membaca teks pada slide PPT PowerPoint, peserta didik dapat menemukan ungkapan yang menjadi kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Untuk nomor 4, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Nomor 5, dengan memahami permasalahan dalam cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Nomor 6, dengan melihat contoh permasalahan dalam cerita, peserta didik dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Anak-anak, kita langsung saja ya ke pembelajaran hari ini. Ayo perhatikan, kita akan membaca. Ibu membacakan dulu ya bacaannya. Judul bacaannya wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk dengan demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu pertama menguras. Menguras contohnya menguras bak mandi, membersihkan ember, nah itu. Terus menutup. Menutup itu misalnya ember terbuka, kita tutup ya dengan tutupnya. Terus mengubur. Nah itu mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi ya. Hak dan kewajiban bertetangga. Dalam bertetangga, kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Kesimpulan dari kewajiban dan hak dalam bertetangga yaitu, maka di masyarakat kita harus menjalankan kewajiban bertetangga sehingga kita dapatkan. Bagaimana kita hidup bertetangga? Dalam masyarakat, kita harus saling tolong-menolong. Hari ini, Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi.
Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyak bibit dalam setiap kardus. Ibu guru akan menjelaskan dulu ya cara mengerjakannya, kemungkinan perkalian bilangan cacahnya. Coba perhatikan ya PPT slide PowerPoint-nya. Kemungkinan perkalian bilangan cacah. Yang pertama, jika kardus yang dibutuhkan 8, maka bibit dalam setiap kardus berjumlah 100. Atau bisa dikalikan 100 dikali 8 sama dengan 800. Untuk kemungkinan kedua, jika kardus yang dibutuhkan 80, maka bibit di dalam setiap kardus berjumlahnya 10. Kemungkinannya bisa dikalikan jadi 10 kali 80 sama dengan 800. Apakah anak-anak sudah memahaminya tentang mengerjakan kemungkinan perkalian bilangan cacah? Kalau sudah, Ibu sudah membuat latihannya. Anak-anak kerjakan ya di dalam buku. Setelah selesai kerjakan, kirim ke Ibu lewat atau melalui WA grup ya. Ibu tunggu. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, yang pertama, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Sikap tolong-menolong dalam bertetangga. Berbagai kemungkinan dalam perkalian dua bilangan cacah. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.